Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kita. Saat ini mari sejenak kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai detik ini pun kita masih diperkenankan untuk melaksanakan persekutuan bersama meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku, perenungan kita dengan tema memanusiakan manusia. Nah, ada satu pertanyaan sekaligus seruan yang berbunyi demikian. Keadilan bagi seluruh rakyat yang mana? Ini merupakan pertanyaan kritis yang disampaikan seorang pemuda melalui sebuah poster pada demo rancangan undang-undang Cipta Kerja yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Pemuda dengan poster yang beredar di media sosial ini tampaknya tidak setuju dengan hukum yang ada dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. Pertanyaan itu menyingkap suatu keadaan permasalahan keadilan, dan topik mengenai keadilan ini rasanya tidak akan pernah ada habis-habisnya untuk dibahas. Begitu pula dengan penegakan keadilan melalui hukum tahun Yobel yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada masa itu. Pemilik tanah di sini dalam pembacaan kita adalah Allah itu sendiri, dan hal ini terlihat jelas dalam ayat 23b. Di situ ada pengakuan, akulah pemilik tanah itu. Allah menyebut dirinya sebagai pemilik tanah karena memang dialah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Terdapat dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-38. Kemudian dalam Keluaran 19 ayatnya yang kelima, Allah juga mengatakan bahwa Ia yang empunya seluruh bumi. Kemudian siapa yang dimaksud orang asing dan pendatang di sini? Mereka adalah bangsa Israel sendiri, yakni umat pilihan Allah. Berarti Allah ingin mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Allah yang adalah pemiliknya. Tanah tersebut hanya dititipkan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk dijaga dan dikelola. Mengenai tahun Yobel ini dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun. Dan tahun ini ditandai dengan budak Israel itu dibebaskan, harta yang dijual harus dikembalikan kepada pemilik semula. Dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-10. Perayaan ini diawali dengan meniupkan alat musik shofar atau yang kita kenal sebagai sangkakala. Alat musik ini terbuat dari tanduk domba dan digunakan untuk tujuan ritual agama Yahudi pada masa itu. Bapak Ibu Saudaraku, tahun Yobel ini adalah hukum Allah yang mengikat. Apalagi jika kita melihat dari latar belakang tahun Yobel yang dibuat Allah dengan tujuan orang Israel tidak menindas atau merugikan sesamanya. Ini terdapat dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-14. Sedangkan hukum yang tidak mengikat adalah hukum yang dibuat bukan untuk kepentingan orang banyak, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Maka hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama, apa yang kita miliki di dunia ini adalah semata-mata milik Tuhan dan hanya merupakan titipan saja bagi kita. Jadi bagaimana sikap kita terhadap titipan Tuhan ini? Mengapa kita harus mempergunakan titipan itu dengan menindas yang lemah? Kemudian yang kedua, ingatlah segala kebaikan dan kasih karunia Allah kepada kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai umatnya, kita akan selalu merasa cukup dan bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita adalah manusia yang harus saling mengasihi, bahkan tidak merugikan sesama manusia lainnya. Yang keempat, kita harus memperlakukan semua manusia itu setara siapapun dia. Dan yang kelima, tahun Yobel adalah tahun untuk sesama. Bukan perayaannya yang harus kita ikuti di sini, tetapi esensinya atau makna yang terkandung dalam perayaan atau hukum tahun Yobel ini. Kemudian yang keenam, hukum Allah dibuat untuk manusia sebagai ungkapan kasih-Nya
dan tentunya untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita untuk kita lakukan? Yaitu saling mengasihi dan tidak merugikan sesama, bahkan tidak mengambil keuntungan pribadi terhadap kelemahan ekonomi sesama kita. Memanusiakan manusia sebenarnya bukanlah hal yang berat atau hal yang sulit. Mulai dari sikap sederhana saja, jika ada sesama yang berhutang terhadap kita, entah itu tetangga atau siapapun dia, kita seharusnya tidak selalu meneror dia dengan pertanyaan, "Kapan kau membayar hutangmu?" Kita sebaiknya berkata, jika sudah ada, mungkin kau bisa membayarnya kapan-kapan. Atau jika memang tidak ada sama sekali, tidak perlu dipikirkan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa latar belakang ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Dan untuk yang berhutang, hargai juga orang yang memberikan hutang tersebut. Jangan ketika si pemberi hutang ini tidak menagih dan kemudian berkemurahan hati, maka yang berhutang malah semena-mena. Jadi di sini bukan hanya aksi sepihak saja, melainkan harus saling mengasihi. Nah, perhatikanlah di masa sekarang itu, orang-orang yang latar belakang ekonominya tinggi itu semakin di atas, dan orang-orang yang latar belakang ekonominya di bawah itu semakin di bawah. Jadi Allah menghendaki kita sebagai umat Israel masa kini untuk saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan memanusiakan manusia sebagaimana adanya Dia. Karena dengan begitu, kasih Allah akan tersalurkan dan wujud Allah yang pengasih akan nampak. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita semua, apakah kita mau untuk bergandengan tangan menghadapi dunia yang ada dalam berbagai goncangan saat ini dengan berlandaskan kepada kasih Allah dan kasih kepada sesama. Hanya pribadi masing-masinglah yang bisa menjawab dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.